Selamat pagi, pemirsa dulu sekarang, Kabupaten Wakatobi ini dari dulu sampai sekarang terkenal dengan pesona alamnya. Tapi bukan tanpa alasan ya kita pergi ke sini. Persahabatan manusia dengan ikan lumba-lumba terjalin dengan luar biasa, persis kayak di film-film. Tapi ada yang tahu tidak, kenapa namanya Wakatobi? Yap, Wakatobi akronim dari 4 pulau yaitu Pulau Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Mayoritas penduduk yang bermukim di 4 pulau ini adalah suku laut. Pagi pemirsa, seperti biasa kalau sudah bersama suku Bajo nih, kurang afdol tanpa kegiatan memancing. Tapi kali ini caranya seru banget, karena selain menggunakan pancing layang-layang, kami juga harus menunggu lumba-lumba yang katanya hari ini akan menjadi guide kami dalam berburu ikan. Lumba-lumba, pasti seru nih. Ayo memancing! Wuhuu! Seru, kata yang paling tepat untuk menggambarkan kegiatan pagi hari di perairan Sulawesi Tenggara. Para nelayan sibuk merapatkan sampan-sampan mereka ke tengah perairan Laut Banda di Pulau Kapota. Ya, aktivitas perburuan ikan tuna dan cakalanglah yang selalu meramaikan beranda Pulau Wangi-Wangi ini. Nah, berhubung target penangkapan kali ini adalah ikan berbobot berat, maka teknik memancing layang-layanglah yang paling pas untuk diandalkan. Cara kerjanya, tali layang-layang yang dibuat terpisah dengan tali umpan diikat bersama. Eits, jangan tertipu, umpan yang berbentuk ikan ini terbuat dari kayu loh. Saatnya umpan dijatuhkan dan layang-layang diterbangkan. Memancing di tengah laut memang tidak mudah. Selain ombak yang besar, banyaknya predator laut sukses mengganggu target sekaligus rentan membahayakan nelayan. Alhasil, kehadiran mamalia laut cerdas ini bagai angin segar bagi para nelayan. Melihat lumba-lumba berarti dekat dengan rezeki. Demikian yang diyakini para nelayan Wakatobi. Itulah mengapa dari dulu hingga sekarang hewan yang akrab disapa lumu oleh warga lokal ini menjadi sahabat yang senantiasa dinanti oleh nelayan saat melaut. Ikan-ikan kecil yang dimangsa oleh lumba-lumba rupanya turut menjadi santapan tuna dan cakalang. Sehingga keberadaan ikan cakalang sering ditandai dengan keberadaan lumba-lumba ini. Wah, ada pertanda bagus nih, lumba-lumba sudah mendekat. Tandanya ikan banyak. Ayo Pak, semangat! Bukan hanya 1 atau 2 ekor, tapi kawanan lumba-lumba yang mendekat ke perahu. Ya, dapat! Dapat Pak! Ya, dapat! Kini saatnya tinggal menunggu saja hasil jeratan umpan. Dalam hitungan detik, nelayan sudah berhasil mendapatkan seekor ikan cakalang. Oh, ini apa Pak? Cakalang, Cakalang, berapa kilo? sekitar 3 kiloan. Oh, 3 kiloan. Wah, cakalang. Ternyata ampuh juga nih keberadaan lumba-lumba di sini. Dapat cakalang yang beratnya sekitar 3 kiloan. Yeay! Berhasil. Ayo kita pancing lagi. Selain menggiring para nelayan untuk mendapatkan ikan tuna dan cakalang, lumba-lumba juga dapat memberi sinyal saat ada bahaya. Ada kepercayaan jika lumba-lumba muncul dari samping kemudian bergerak ke arah depan sampan seperti menghalangi, tandanya ada ancaman di depan, sehingga nelayan harus putar balik demi keselamatan. Begitu pula jika lumu bergerak melawan arus, yakni datang dari depan menuju ke arah daratan, maka itu adalah isyarat bahwa ada peristiwa buruk di daratan. Wah, benar-benar sahabat manusia ya. Fakta inilah yang kemudian melahirkan sejumlah film bertemakan persahabatan manusia dan lumba-lumba. It's harder than ever to find something extraordinary. Persahabatan lumba-lumba dan manusia tidak sebatas pada perbuatan baik lumba-lumba. Dalam film box office yang dirilis 23 September 2011 ini diceritakan bagaimana usaha seorang bocah laki-laki 11 tahun menolong seekor lumba-lumba hidung botol yang terluka. Meskipun kecelakaan yang dialami sang lumba-lumba tak sampai meregang nyawa, Winter harus menerima kenyataan pahit karena ekornya harus diamputasi. We can't make her want to live. She's going to have to do that part on her own. It was too infected. Film bergenre drama keluarga ini mengadaptasi dari kisah nyata yang terjadi pada Desember 2005 di Florida, Amerika Serikat.
Selain mengisahkan tentang kesetiaan Sawyer dalam mendampingi Winter selama masa pemulihan, digambarkan pula bagaimana usaha Dr. Cameron McCarthy dalam mengembalikan rasa percaya diri Winter. Memadukan keterampilan dan teknologi, sang dokter yang dibintangi oleh peraih Oscar tahun 2004 Morgan Freeman berhasil menciptakan ekor prostetik yang dibuat dari silikon dan plastik untuk Winter. Alhasil hingga kini, penghuni Clearwater Marine Aquarium di Florida ini dapat hidup normal, sekaligus sukses menginspirasi banyak pengunjung lewat kisah hidupnya. We're here because of the most amazing animal and friend that I've ever known. And I hope you love her as much as I do. Kalau tadi sudah membahas film tentang lumba-lumba hidung botol, di perairan Wakatobi ada 5 jenis lumba-lumba yang dapat ditemui. Lumba-lumba hidung botol, lumba-lumba totol, lumba-lumba abu-abu, lumba-lumba gigi kasar, serta lumba-lumba bergaris. Jika lumba-lumba botol paling diandalkan oleh para nelayan sebagai pemandu dalam memancing, beda halnya dengan lumba-lumba bergaris. Hewan bernama latin Stenella coreoalba ini dianggap sebagai musuh nelayan. Karakternya yang lamban dan tidak pandai mencari mangsa menjadikan lumba-lumba berwarna putih biru ini tak jarang malah memangsa hasil tangkapan nelayan. Ada-ada saja ya tingkah lumba-lumba. Ada yang menangkap, ada pula yang menjual. Nah, kalau biasanya untuk membeli ikan ya harus pergi ke pasar, ada tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat di Wakatobi. Pemandangan ibu-ibu bersampan ini sudah cukup menjelaskan ya. Ini lucu banget. Ini lucu banget nih. Oh, ini ikan kakak tua besar. Nah, membeli ikan di atas kapal ini seolah sudah menjadi tradisi yang bertahan dari dulu hingga sekarang. Jadi setelah sang suami pulang membawa hasil tangkapan, giliran tugas ibu-ibu ini nih untuk menjual hasilnya. Seperti ikan kakak tua ini. Murah loh. Oke Bu, yang ini, terus yang itu 2. Tak sekedar berjualan, para ibu suku Bajo juga memiliki kuasa penuh untuk menentukan harga jual ikan. Jadi kalau berbicara tentang emansipasi wanita, ternyata budaya ini sudah dijunjung tinggi oleh masyarakat Bajo Wakatobi sejak zaman dulu. Salut deh! Soal harga, ikan-ikan yang dijual di sini dipukul rata. Nggak pandang besar atau kecil, semuanya dibanderol Rp10.000 saja per ekornya. Unik ya? Rupanya ini karena jenis ikan yang dijual sama, jadi ukuran bukan lagi patokan. Memanfaatkan perahu atau sampan dalam kehidupan sehari-hari merupakan budaya turun-temurun masyarakat Wakatobi. Bahkan kalau ditilik dari sejarahnya, dulu warga lokal Wakatobi yang didominasi suku Bajo sempat tinggal menetap dan hidup di atas perahu besar. Seiring dengan perkembangan zaman, warga lokal mulai mendirikan rumah tiang di atas perairan. Rumah tancap khas suku Bajo Wakatobi ini dibangun di atas tumpukan batu karang. Selain sebagai fondasi, batu karang juga berfungsi sebagai penanda status sosial pemiliknya. Semakin banyak batu karang yang ditumpuk artinya semakin berlimpah harta yang dimiliki. Jika dulu untuk membangun rumah, barisan kayu ditancapkan pada karang laut, sekarang demi menjaga alam dan lingkungan, masyarakat menggantinya dengan semen beton. Selain rumah tinggal, fasilitas sekolah juga dibangun di atas air. Karena tak tersedianya jembatan yang menghubungkan rumah ke sekolah, maka tak ada pilihan lain selain menggunakan transportasi tradisional ini. Deretan drum yang dirakit dengan papan kayu menjadi transportasi setia untuk mengantar para murid dan guru menuju sekolah. Tak pandang murid atau guru, mereka saling bergotong royong untuk menggerakkan drum rakit hingga tiba di tujuan. Tak hanya orang dewasa, lahir dan tumbuh di wilayah laut membuat anak-anak Wakatobi akrab dengan alat transportasi melaut.
Dari total luas wilayah Kabupaten Wakatobi, 95%-nya merupakan perairan, sedangkan sisanya 823 km berupa daratan. Fakta ini berimbas pada kondisi tanah Wakatobi yang sulit dimanfaatkan untuk tumbuh kembangnya komoditi pertanian. Ya pemirsa, karena kondisi geografis dari Wakatobi ini nggak memungkinkan masyarakatnya untuk menanam padi, jadi mereka punya cara lain untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok mereka. Jawabannya dari situ. Yuk. Permisi Bu, lagi apa ini? Mau ambil apa? Singkong. Ya, di atas perkebunan rakyat inilah kebutuhan pangan warga Pulau Wangi-Wangi ditumpukan sepenuhnya. Setiap 2 hari sekali, para ibu ke kebun untuk panen singkong. Bukan perkara mudah untuk mencapai perkebunan yang berjarak sekitar 3 km dari rumah warga ini. Namun di mana ada usaha dan pengorbanan, di situ ada hasil. Ternyata hasilnya. Nah Ibu, ini biasanya tanam singkong ini pakai pupuk atau bagaimana? Tidak, Pakai apa? pakai sampah. Oh, pakai sampah saja. Sampah apa itu, Bu? Seperti daun-daun. Itu di apa? Ditaruh di atas. Di Taruh di atas. Habis kita tanam, kita taruh di sampahnya. Oh, nanti ini sendiri? Iya. Tumbuh sendiri? Iya. Pupuk kompos. Ya, itulah cara satu-satunya yang sangat diandalkan warga lokal agar singkong tumbuh subur. Terbukti loh, trik ini sukses menghasilkan tumpukan singkong berukuran jumbo. Kalau panen sudah berhasil, tunggu apa lagi? Singkong siap diproses. Tiap daerah punya olahan khas sendiri. Ini dia suami yang bertahan dari dulu hingga sekarang. Untuk membuat olahan yang dikenal dengan suami ini, tahap awal adalah mengupas kulit ubi kayu. Setelah itu cuci hingga bersih. Selanjutnya giling singkong menggunakan mesin khusus, hasilnya serupa dengan kelapa parut. Bungkus hasil parutan menggunakan karung yang sebelumnya sudah dipastikan dalam kondisi bersih. Ini penting untuk menjaga kehigienisan produk. Setelah dipastikan terbungkus rapat, saatnya mengurangi kadar air. Lakukan penindisan hingga kadar air dalam parutan tidak tersisa. Kemudian biarkan hingga 3 jam sampai parutan benar-benar kering. Tahap selanjutnya adalah proses memasak suami. Parutan yang sudah kering dihancurkan secara manual, kemudian ayak ubi kayu untuk mendapatkan bagian terhalus. Sepintas tampilannya serupa tepung singkong. Hasil ayakan kemudian dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa berbentuk kerucut. Kalau sudah penuh, masukkan ke dalam periuk untuk dikukus. Jika suami sudah mengental dan terasa kenyal, tandanya sudah matang. Untuk menghidangkan, cukup mengeluarkan suami dari cetakan daun kelapa. Ini dia hasilnya, suami tugi alias suami berbentuk kerucut. Kalau membuat suami tugi tanpa menggunakan campuran apapun, beda halnya dengan suami pepe. Campurkan dulu bahan-bahan yang akan diolah bersama parutan singkong. Bawang merah yang sudah diiris tipis-tipis dimasukkan ke dalam air matang. Tambahkan sedikit garam lalu aduk rata. Air bawang kemudian dicampurkan ke dalam parutan singkong sambil terus diaduk. Jangan sampai terlalu banyak air yang dimasukkan ya, karena nanti akan menggagalkan proses pemasakan. Setelah dimasukkan ke dalam cetakan kerucut, kukus hingga matang. Setelah matang, suami masih harus diproses lagi. Sesuai dengan namanya yaitu suami pepe, maka suami harus melalui proses pepe alias pukul. Suami dipukul-pukul menggunakan tongkat kayu sambil sesekali dibaluri dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Selanjutnya dibentuk dan dibungkus. Jangan lupa diberi taburan bawang goreng pada permukaan suami pepe.
rasa, suami Tugi mirip dengan nasi alias tawar. Beda halnya dengan suami Pepe yang cenderung asin. Nah pemirsa, jadi selain bentuk dan rasanya, cara menghidangkannya pun biasa berbeda nih. Jadi kalau suami Tugi ini, biasa dihidangkannya cocoknya nih dengan yang berkuah-kuah, karena memang rasanya ini lebih tawar. Tapi kalau yang gepeng ini alias suami Pepe, itu teman hidangan yang paling cocok itu yang kering, baik yang dibakar maupun yang digoreng. Tapi mau coba yang manapun tetap aja enak. Setia mengkonsumsi suami tak berarti beras absen di Wakatobi. Hanya saja sejak beras mulai masuk di wilayah Wakatobi hingga sekarang, toh buktinya masyarakat di sini tidak bisa meninggalkan olahan singkong yang kaya karbohidrat.